Om Swastiastu. Angayu bagi ring rahinane sane becik puniki titiang sida masa duajeng. Ring rahinane puniki titiang jagi ngaturang dharma wicana sane memurde pale utawi biji-bijian. Dedane sarang sami napi mawinan titiang uningayang indik biji-bijian. Karena di setiap iadnya Hindu di seluruh dunia itu persembahan biji-bijian mutlak. Jadi ada biji-bijian yang dipersembahkan, lalu kemudian biji-bijian pula yang dimohonkan. Kenapa demikian? Coba kita lihat beberapa hal. Namun sebelumnya kita harus memaknai pula bahwa hari ini adalah hari yang paling berbahagia karena Purnama Sasih Kapat. Di dalam sastra, Purnama ini adalah Purnama yang paling terang. Yang kedua paling terang adalah Purnama Sasih Kedasa. Tetapi kalau tilam yang paling gelap adalah tilam Sasih Kepitu. Kemudian yang lebih sederhana itu adalah tilam Sasih Kesanga. Tapi bagi ASN, hari yang paling terang adalah tanggal 1. Ya, hari yang paling gelap dan menderita itu di akhir bulan. Ya. Nah, kembali kenapa saya membicarakan tentang Sasih yang paling terang, karena ada dua peristiwa yang baru saja kita lalui yang dalam berdekatan. Di akhir purnama, di akhir Sasih ketiga ada linuh. Di awal Sasih Kapat ada linuh. Kalau kita lihat Lontar Pelelindon menyatakan gempa pada akhir Sasih ketiga itu ide Betara Sri Sedana Meyoga, semua subur. Lalu kemudian dijawab oleh linuh pada awal Sasih Kapat, maka ide Betara Meyoga, maka ide Betara Brahma Meyoga. Maka tidak jarang sekarang ini banyak semeton kita sakit, termasuk saya. Karena ide Betara Meyoga menghasilkan penyakit banyak, air banyak, hasil bumi melimpah. Nah, jadi salah satunya ada penyakit. Nah, jadi tenang saja, penyakit ini siapa yang digejerang oleh linuh, maka dia akan terhimpit oleh sakit. Pertama, karena sakit badan. Yang kedua, karena sakit kantong kemungkinan. Nah, kembali kita ke biji-bijian. Umat sedharma yang berbahagia, biji-bijian pertama adalah simbol dari kemakmuran. Maka orang-orang desa pada zaman dahulu asal subenglah padi, dia adalah orang paling kaya. Simbol kekayaannya adalah gelebeg atau kelumpu atau jineng. Siapa yang punya gelebeg, siapa yang punya kelumpu, punya jineng, berarti dia adalah tos orang kaya. Kenapa? Karena biji-bijian semua disimpan di situ. Memang selama ini kita lihat yang disimpan adalah beras atau biji padi. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Di jineng itu tersimpan ada 33 biji-bijian yang wajib dimiliki oleh umat Hindu dalam rangka melakukan pemujaan atau yadnya. Di dalamnya adalah biji-bijian yang bisa tumbuh atau dalam bahasa biologi disebut dengan monokotil, dan biji-bijian yang dikotil, yang membelah menjadi dua atau yang kumpul satu. Itu saja semuanya. Baik itu ketumbar, mice, kemudian sorghum, jagung kedu, jagung padi dan sebagainya. Itu semua hanya ada dikotil dan monokotil, yang membelah dan tidak membelah. Nah, itu adalah simbol kemakmuran, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah simbol penyucian. Maka jero mangku begitu melaksanakan Banyuawang, di dalam Banyuawang itu pasti ada biji beras kuning. Kemudian pada saat orang melakukan pengelukatan misalnya, menggunakan biji ratus atau biji yang warna 4. Ketan, tinjin, beras merah, beras putih, digabung jadi satu menjadi 5 warna. Kemudian biji-bijian itu sebagai simbol dari pengelukatan, sarana pengelukatan karena biji dari kelapa. Jadi kelapa mulung, kelapa sudumala, kelapa gading, bulan dan sebagainya. Itu biji.
Kemudian orang-orang yang melakukan pembersihan, di mana biji-bijian sebagai simbol pembersih, maka mereka yang terbersihkan dengan biji-bijian yang mulia, maka dia akan mendapatkan pembersihan yang mulia. Itu yang kedua. Yang ketiga, biji-bijian sebagai simbol status. Tadi sudah nampak di yang pertama. Simbol status bahwa orang yang memiliki biji-bijian yang mulia, maka dia itu disebut orang kaya. Salah satu biji-bijian yang mulia itu adalah emas dan permata. Karena emas yang kita kenal hanya berupa cincin, padahal itu ada berupa gelentengan, berupa biji. Jadi orang yang punya biji emas, dia adalah orang mulia. Orang yang punya permata, biji permata, dia adalah orang yang mulia. Nah, terakhir, biji-bijian itu adalah sarana persembahan yang utama. Mungkin umat Sadharma bisa pernah melihat bagaimana orang membuat pedagingan. Ya, pedagingan. Jadi pelinggih yang besar ini di dalam lontar Dewa Tattva menggunakan 33 biji-bijian. 33 biji-bijian itu ada pada 11 keropak yang disebut dengan sindrong. Isinrong. Dalam sindrong itu ada 11 keropak, 11 itu sama diisi 33, maka kemudian 11 kali 3 itu adalah 33 biji-bijian. 33 biji-bijian itulah kemudian digunakan dalam isi daripada pedagingan. Makanya orang menyimpulkan itu dengan sindrong jangkep. Jadi kalau pedagingan yang baik itu isinya adalah sindrong jangkep diisi dengan pancadhatu. Nah, biji-bijian selanjutnya itulah dalam bahasa Sanskerta, biji itu adalah phala. Dalam mantra-mantra disebut dengan sarva bhutani. Phala itu adalah hasil. Maka sarva phala bhutani, semua hasil bumi. Pada konteksiannya, seluruh hasil bumi ini semua kita persembahkan. Lihat beban tenan kita, semuanya isi biji-bijian. Nah, lalu kemudian biji-bijian ini yang kita gunakan sebagai simbol beliau, lalu kemudian itulah yang kita mohon. Maka 3 biji yang kita mohonkan, 3 benih, yaitu benih pada pikiran kita, benih pada perkataan kita, dan benih pada perilaku kita. Maka ketiga inilah, benih inilah yang setiap hari harus kita pelihara, harus kita doakan. Maka kemudian ada doa kesantauyo kayi ke dosa, kesantauyo waci ke mama, kesantauyo manaso dosa. Bhagavad Gita menjelaskan bahwa patram paspam puspam phalam, kata phalam itu adalah biji-bijian. Maka umat Sadharma yang berbahagia, kaum bapak, mohon pelihara biji dengan baik. Bapak punya 2 yang paling sederhana. Kalau tepuk tangan yang serius ya. Ibu-ibu juga pelihara biji dengan baik. Sel telur. Bertemunya antara biji bapak dan biji ibu, inilah pertemuan dari akasa pertiwi, pertemuan dari purusa perdana yang menghasilkan ciptaan. Baik ciptaannya itu berupa pikiran, baik ciptaannya itu berupa perkataan, dan ciptaannya itu berupa perilaku. Orang menyebut ciptaan itu pasti anak. Orang menyebut ciptaan itu pasti anak. Padahal pikir, kata, dan laku itu adalah cipta manusia yang hasil dari permohonan kita kepada beliau. Nah, kalau kita berpedoman lagi pada pembuatan daksina misalnya. Pembuatan daksina itu ada bijaratus. Itu unsur penting yang harus ada pada pembuatan daksina. Daksina disimbolkan sebagai lambang alam semesta. Di lambang alam semesta itulah ada biji-bijian. Maka mutlak biji-bijian wajib kita miliki sebagai simbol persembahan. Umat Sadharma yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari Dharma Wacana ini, yang pertama, biji-bijian adalah simbol kesuburan. Kedua, biji-bijian itu adalah simbol kekayaan. Ketiga, biji-bijian itu adalah sarana untuk memohon penyucian, dan biji-bijian itu adalah sumber hidup. Maka dengan memelihara biji, maka kita memelihara sumber hidup dengan mengetengahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai biji yang utama dan maha mulia. Lancaran ketamanayun dan lali numbasangana, menawi wenten ar sering kayun, titian lunas tepuk tangan. Oh, santi, 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 oh.